Apa rencana kalian selama MBKM atau besok? Aku kan MBKM kan. Itu kan jam 8 sampai jam 5. Habis itu aku pengen part time. Juga bisa Nudra ya. Part time yang shift malam. Oh, kamu bukan tambak ya? Enggak. Aku ambil yang shift malam. Kalian gimana? Gimana aja? Ya let it flow aja sih sebenarnya. Ya udah gak dapet gaji. Anggar dapat duit lah, udah dapat duit. Gak usah cari part-time, Cok. Hasil lanjut Hasil. Gimana sih? Kalau aku apa ya? Tadi kan sebenarnya kan kalau Jepara, aku udah tahu loh kalau tambak tuh bakal full day mengawasi. Jadi kayak nyari part-time pun susah. Jadi sebagai ganti part-time memang fokusku belajar sih. Maksudnya di Jepara ya. Tadi aku udah tanya-tanya atau agendanya di Jepara tuh ngapain aja. Dari kamu harus datang jam setengah 6 ke tambak, terus sampai jam 9 biasanya ada kerjaan sampai jam itu lah. Sampai jam 9 sampai jam 11 itu nggak ngapa-ngapain. Jam 11 ngasih makan lagi. Dari jam 11 sampai jam 1 nggak ngapa-ngapain lagi. Terus biasanya sore baru ada kegiatan. Jadi emang kesimpulannya adalah tambak itu gabut ketika kamu tidak ngasih makan. Iya. Dan kerja cuma pagi. Ya enggak selalu gabut ya sebenarnya ya. Kita kan banyak ini juga mungkin ngerjain laporan atau apa. Nah, itu nggak bisa kan. Nah itu kan tapi di luar ini. Ya. Jadi kesimpulannya karena mengisi waktu itu kan kebetulan ya Jepara itu banyak tempat kayak bandeng terus kepiting. Jadi target saya adalah belajar bukan untuk mencari uang. Oh, karena nggak ada peluang. Nggak ada peluang kerja. Ini berdasarkan apa tadi filmnya itu mengajarkan oke, kamu mendapat hidup mandiri tapi fungsimu itu apa di sana. Jadi kalau belajar ya belajar, kalau kerja ya kerja. Film apa itu? Jangan jalan jauh-jauh. Jalan yang jauh. Bukan. Pergi jauh. Pergi yang jauh. Jangan lupa pulang. Oh, pergi yang jauh, jangan lupa pulang. Enggak. Jalan yang jauh asalkan ada uang. Oke, review film tadi. Oke. Dari yang Tunjukin tiketnya dulu. ada. Tiketnya hilang. Di bawah Hasin 1. Iya. Nota. Gak kayak tak. Kegiatan kan? Ya, bertiga semuanya. Oke. Terus tuh. Jadi dari gue ya berarti ya. Nah, Oke, jadi review hari ini adalah film ini dibayari Indra full. ABD Indra. enggak. ABD. Pada menurut survei adalah umur 21 tahun wanita adalah usia yang cocok untuk menikah. Berapa? Ini ngomongannya semua. Mbak aku nemu ngawur. 21 tuh cewek, cowok tuh 25. Yang diizinin nikah itu mulai umur 21. Enggak, itu idealnya. Enggak mau. Jadi review kan. Oke, Satu tuh minimal gak sih? Iya, Minimal. ya udah minimalnya pitulas. Itu kan yang tertulis dalam ini. Udah. Enggak mau nikah aku. Ya. Enggak, maksudnya aku mau nikah umur. Oke. Enggak, revisi. Ini beda ini. Aku mau nikah umur 25 naik. Asin berapa Asin? Aja ini review usia menikah ya. Oke. S1 tuh sampai berarti aku sampai umur 20. Umur kita beda lagi sama dia. 22 tambah 2. Tua tuh. Ya, berarti itu 25 sih habis lulus S2. Kamu masih 2? Amin. Amin. Doakan ya guys. Masih kuat loh. Semoga Asin bisa lulus. Amin. Tepat waktu. Bukan pada waktunya. Tapi gak tau ya kalau misalnya ditawari kerja ya tetap kerja. Berat sih. Gak tau bisa lihat ya. Tapi kalau udah kerja biasanya OTW langsung lah. OTW rapi, dia nenek. Kalau S2 tuh biasanya kan S2 kan masih belajar ya. Tapi kalau kerja tuh biasanya habis itu orientasinya nikah. Ya, amin. Biasanya gitu. Kamu umur berapa? Umur ya nikah di bawah 30 lah. Harus sudah selesai berkeliling dunia. Terus Indonesia. Amin. Doakan. Maksimal 30, minimal berapa? Minimal 20 lah. Agak shock loh. Oke. 20 loh. Enggak apa, aku juga minimal 21. Nah, bagus sih. Dia kan nggak mau minimal ini. Yo, cowok kan selama dia udah punya penghasilan dia udah bisa menikah. Loh, dia selama dia udah punya penghasilan dan dewasa ini kan udah boleh menikah.
back to review. Ya ampun. Oke, reviewnya banyak laler ya guys. Baik reviewnya lautnya mau review makanan gak sih? Oh, iya, makanan. Makanya kita review. Oh, review film. Filmnya tadi kan kita pusing banget karena kayak movementnya itu kayak apa ya? Nggak stabil gitu loh, kayak gerak-gerak gitu loh. Kamera yang megang kamera kayaknya orangnya tipe-tipe orang yang tremor. Iya. Serius, tipe-tipe orang yang tremor gitu. Kayak apa ya? Dari sini ke sana, balik sana lagi. Aku ingat itu kayak langsung bus-bus gitu. Mana kita tuh kayak dari layarnya kan lumayan deket tuh. Terus kayak Mana nggak ada stabilizer lagi. tapi kalau alurnya 7/10 alur. Lanjut. Oke, aku. Oke, ini review film sekaligus review pertama kali bioskop ya guys ya. Jadi review pertama aku nonton bioskop gak enak cok sumpah. Jadi kayak review pertama adalah kayaknya emang terlalu deket ya. Jadi kayak matanya terlalu ngezoom cahaya, terus ya karena pergerakan filmnya tuh tidak stabil. Jadi mataku sakit sampai sekarang, jujur belakang mata ini kayaknya perih. Terus apa ya? Sempat kaget juga sama suaranya bioskop, tapi ya wajar. Jadi suara bioskop memang bagus. Kursinya nyaman sih, kursinya nyaman. Kosong juga tapi bioskopnya pas kosong, nggak tahu kenapa. Terus kalau filmnya sendiri mungkin kalau nonton bioskop berikutnya kayaknya harus agak jauh ya dari. Terus apa ya? Saran ke depan gitu. Saran ke depan ini evaluasi ya buat teman-teman kalau misalnya mau menonton di bioskop ya, yang baru pertama kali misalnya agak ke atas. Terus jangan lupa menghubungi teman karena tadi saya ditinggal, jadi saya pergi sendiri. Itu juga penting ya, jadi nggak sendirian gitu. Terus apa ya? Filmnya sendiri ya tadi sebenarnya alurnya bagus ya. Jujur alurnya bagus dan nggak tahu ya, suka aja pembawaan dari si karakternya. Kalau terkait kamera emang jelek ya, aku nggak tahu kenapa jelek, mataku sakit saking gara-gara itu. Terus banyak gara-gara nonton film itu aku jadi aku bukan menikmati film tapi menikmati hikmah ya guys ya. Jadi hikmah yang pertama adalah iki ngopor aja jelas banget filmnya tiba-tiba pecah. Oh, jadi harus sabar menahan emosi, itu yang pertama ya teman-teman ya. Ingat menahan emosi. Kedua, terbukalah pada orang tua dan keluarga, anjay. Terus pintar-pintarlah mencari circle, anjay. Karena circle itu sebenarnya kalau kamu mendapat sebuah circle itu bahkan bisa melebihi dari keluarga aslimu sendiri, anjay. Terus apa ya? Jangan keluar negeri sembarangan tanpa tujuan, karena tadi dari karakternya kakak adiknya itu nggak jelas itu mau ngapain, dan itu menurutku membuang-buang uang demi tujuan yang nggak jelas itu. Ya jelas sih mencari saudara, tapi endingnya mereka justru membuat masalah ya. Jadi itu sebuah apa sih namanya? Kebodohan ya. Kalau kata Pak Sus. Tapi itu kayak kan dia kan pasti nyari visa dulu kan. Visanya visa apa ya kalau gitu ya? Ya nggak tahu, bisa mencari orang kayaknya ya. Banyak-banyakin mencari karena tadi si karakternya siapa? Yang Aurora. Itu dia tuh pandai mencari hikmah ya teman-teman. Jadi kenapa dia mengalami seperti ini, terus jangan lupa tetap kerja keras mencari beasiswa walaupun terjatuh dan lain sebagainya. Itu sebuah contoh yang harus diacungi jempol. Top untuk Aurora. Iya. Lanjut nih. Oke. Kalau menurutku sih filmnya bagus sih. Kalau untuk alurnya ya kilas balik campuran. Terus untuk gambarnya ya kurang sih, karena kalau menurutku ini kan film drama gitu ya. Kalau drama tuh juga harus kayak action, karena movement kameranya tuh terlalu berlebihan. Movement kameranya terlalu berlebihan dan nggak fokus gitu. Jadi ya sebagai penonton kurang puas ya dengan apa yang disajikan oleh sutradara atau kameranya, nggak tahu juga sih. Apa yang memang udah di set itu atau sebelumnya apa film cerita tentang hari ini ya
juga gitu kan nggak tahu. Itu kan katanya nyambung dari itu ya. NKCTHI. Iya. Kayak film adaptasi gitu. Ya. Yang pertama emang seuzonnya wah ini jangan-jangan harus nonton NKCTHI. Enggak. Soalnya Enggak kok. ya yang pertama kan masih tiba-tiba HP jatuh tuh aku nggak tahu ini kenapa, kenapa. Kan blur loh itu. Kalau blur nggak jelas banget. Bener-bener. Makanya harus nonton NKCTHI. Beda. Nah itu plusnya, jadi sutradara berhasil apa ya? Memecahkan rasa penasaran. Ya, memberikan rasa penasaran di awal-awal dan ternyata di akhir-akhir itu pakai alur kilas balik dan bener-bener bisa tersampaikan sampai kata Hazin ambil hikmahnya gitu guys. Bener. Ya, Baik, Ya. emang menariknya. bener-bener. Jadi apa ya, keluarga tuh bisa kita temukan di mana aja, nggak hanya di rumah. Kadang keluarga yang kita kenal selama ini nggak kita kenal gitu, malahan yang kita temui di jalan atau orang-orang yang kita kenal itu adalah keluarga kita yang benar-benar keluarga. Kayak wawancara. Wawancara. Nadanya kayak wawancara, jawabannya wawancara loh. Oh ya, sama menambahin juga ya teman-temannya. Jadi memang sejak ketika nonton itu jadi ngerasa bahwa emang ada beberapa jenis keluarga ya. Keluarga yang mungkin sebagus-bagusnya mendidik anak, mungkin ada juga anak yang merasa agak gimana sama keluarga yang gitu ya, bisa dibilang. Bener. Terus apa ya tadi aku mau ngomong, oh ya sama memang orang waktu kenal sama waktu udah rumah tangga atau atap itu biasanya memiliki sifat yang berbeda ya. Biasanya kalau kenalan tuh ditunjukin hal yang baik, tapi ketika kita ada satu rumah dengan satu atap gitu, kadang-kadang memang muncul sifat aslinya. Yang mana sebenarnya sifat aslinya itu sudah tergambarkan ketika James itu melukis bahwa dia tuh tipe orang yang Temperamental. kita tergambar dan ketika dia berumah tangga, ketika ada masalah yang mungkin nggak bisa nih dia selesai. Ya, bener-bener kata Hazin. Jadi apa ya, kayak penyakit kayak orangnya terdistract gitu loh, kayak orangnya tuh dengan sesuatu itu harus Perfeksionis. harus apa ya, perfect gitu orangnya. Iya, masalahnya gini loh, kayak dia tuh udah kerja berbulan-bulan kan. Abis itu dalam pameran itu karyanya nggak ada yang kejual, kayak emosi juga nggak sih? Nah iya memang. Nah, emosi juga. Tapi kan dia meluapkan apa ya, berlebihan lah itu. Iya. Kayak orang-orang OCD gitu. Nggak ngerti ya, intinya kayak gitu lah. Iya. Ntar kalau salah mohon maaf ya. Bu istilahnya apa lo? Ngomong istilah aja sih. Iya. Bener-bener. Jadi memang sebenarnya titik kesabaran ya, kalau kata orang-orang titik kesabaran itu sebenarnya orang itu disebut sabar bukan ketika mereka menjalani, tapi sebenarnya titik pertamanya mereka menuju amal itu adalah titik kesabaran. Jadi misalnya dia si ini apa ya, siapa sih namanya Pak, itu lah pokoknya Bums Aurel Kojem Hani. Kalau mereka bisa bersabar di satu titik itu, terus nanti awalnya turun, terus nanti kalau marah lagi itu mungkin bisa dibilang sabar ya, karena emang sabar itu sebenarnya di titik awal sebuah gejolak konflik lah. Itu teman-teman. Tapi Aurora tuh kayak tipe orang yang sabar banget dia sih. Ya sabar. Ya, dia Iya, tuh sabar. mendem gitu loh. Mendem. Dan dia nggak mau apa ya, memberitahu Iya, apa nggak masalahnya. terbuka. Jadi orang lain apa ya, menilai bahwa dia tuh salah sebenarnya gitu. Susah. Sedih. BTW tadi aku nangis. Cengeng. Ya lumayan terbawa Cengeng. perasaan. Ya anaknya cewek. Bahwa Iya. saya mataku sakit. Bilang Amin. Ya alhamdulillah. Yeay. Selamat berbuka sih. Karena ini pada puasa, jadi mari kita berpuasa dulu. Oke? Bye.